Pernahkah kamu merasa harus memilih antara karier yang cemerlang dan hubungan cinta yang harmonis? Atau mungkin kamu merasa sukses di satu bidang, tapi bidang lainnya malah berantakan? Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak orang merasa terjebak dalam dilema ini. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana orang-orang yang kita anggap sukses bisa menyeimbangkan keduanya? Apakah mereka punya waktu 48 jam sehari? Tentu tidak. Rahasianya bukan pada waktu, tapi pada mindset. Di video ini, kita akan membongkar tuntas mindset orang sukses dalam mengelola relationship, karier, dan yang terpenting, kesehatan mental mereka. Ini bukan soal trik manajemen waktu biasa, tapi tentang perubahan fundamental cara kita berpikir. Siap untuk upgrade mindsetmu? Yuk, kita mulai. Pertama, mari kita hancurkan mitos terbesar. Work-life balance. Orang sukses tidak melihatnya sebagai dua kutub yang berlawanan dan harus diseimbangkan. Mereka melihatnya sebagai work-life integration. Hidup mereka bukan seperti timbangan yang harus dijaga agar tetap sejajar, melainkan seperti sebuah ekosistem yang saling mendukung. Karier memberi mereka sumber daya dan kepuasan, yang kemudian energi positifnya dibawa ke dalam hubungan. Sebaliknya, hubungan yang sehat dan suportif menjadi charging station emosional yang memberi mereka kekuatan untuk menghadapi tantangan di pekerjaan. Pertanyaan pertama untukmu. Apakah kamu masih memandang karier dan hubungan sebagai dua hal yang saling merebut waktumu? Atau, sudahkah kamu melihatnya sebagai dua pilar yang bisa saling menguatkan? Mindset kedua yang paling krusial adalah growth mindset di semua lini kehidupan. Di karier, ini sudah jelas. Kita belajar skill baru IK training, mencari tantangan, tapi apakah kita menerapkan mindset yang sama dalam hubungan? Orang sukses melakukannya. Mereka tidak melihat pasangan sebagai pelengkap yang sudah jadi, tapi sebagai partner untuk bertumbuh bersama. Saat ada konflik, mereka tidak bertanya siapa yang salah, tapi apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini untuk membuat hubungan kita lebih kuat. Mereka sadar, sama seperti karier, hubungan juga butuh investasi. Investasi waktu, energi, dan kemauan untuk terus belajar menjadi partner yang lebih baik. Mereka tidak takut pada perubahan dalam hubungan. Justru mereka merangkulnya sebagai tanda bahwa hubungan itu hidup dan berkembang. Sekarang, mari kita bicara soal batasan atau boundaries. Ini adalah kata kunci yang sering diabaikan. Orang sukses sangat disiplin dalam menetapkan batasan. Ini bukan berarti mereka egois. Justru sebaliknya, dengan batasan yang jelas, mereka bisa memberikan yang terbaik di setiap peran. Contohnya, saat waktu kerja, mereka fokus 100% pada pekerjaan. Notifikasi personal dinonaktifkan. Pikiran mereka didedikasikan untuk menyelesaikan tugas. Tapi, begitu jam kerja selesai dan mereka bersama pasangan atau keluarga, laptop ditutup, email kantor tidak lagi dilirik. Mereka hadir seutuhnya, 100% untuk orang yang mereka cintai. Batasan ini juga berlaku untuk kesehatan mental. Mereka tahu kapan harus bilang tidak, kapan harus istirahat, dan kapan harus mendelegasikan tugas. Mereka sadar bahwa burnout adalah musuh terbesar produktivitas dan keharmonisan. Mereka menjaga energi mereka seperti menjaga aset paling berharga, karena memang begitulah kenyataannya. Lalu, bagaimana mereka menangani kegagalan? Disinilah perbedaannya sangat terasa. Orang dengan mindset biasa melihat kegagalan dalam karier atau konflik dalam hubungan sebagai akhir dari dunia. Mereka menyalahkan diri sendiri atau orang lain dan terjebak dalam penyesalan. Orang sukses dengan mindset mereka yang terlatih melihatnya sebagai data. Ya, kamu tidak salah dengar. Sebagai data. Proyek itu adalah data berharga tentang apa yang tidak berhasil dan apa yang harus diperbaiki. Pertengkaran hebat dengan pasangan itu adalah data tentang pemicu emosi, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau cara komunikasi yang perlu di-upgrade. Mereka tidak baper, tapi mereka belajar. Mereka menganalisis data kegagalan ini, mengambil pelajarannya, dan menggunakannya untuk menjadi lebih baik di kesempatan berikutnya. Mindset ini membuat mereka jauh lebih tangguh
dan adaptif. Mindset kelima adalah tentang kualitas, bukan kuantitas. Ini berlaku baik untuk waktu maupun pencapaian. Mereka tidak terobsesi untuk bekerja 12 jam sehari. Mereka terobsesi untuk membuat 4-5 jam kerja mereka menjadi sangat produktif dan berdampak. Mereka menerapkan prinsip Pareto 80-20, di mana mereka fokus pada 20% aktivitas yang memberikan 80% hasil. Begitu juga dalam hubungan, ini bukan tentang menghabiskan setiap detik bersama, tapi tentang kualitas interaksi saat bersama. 1 jam deep talk tanpa gangguan gadget jauh lebih berharga daripada seharian duduk bersebelahan tapi pikiran masing-masing melayang kemana-mana. Mereka menciptakan quality time yang benar-benar berkualitas, di mana koneksi emosional menjadi prioritas utama. Sekarang, mari kita hubungkan semua ini dengan kesehatan mental. Kamu lihat polanya? Semua mindset tadi integrasi, pertumbuhan, batasan, dan fokus pada kualitas semuanya bermuara pada satu hal, mengurangi stres dan menjaga kewarasan. Ketika karier dan cinta saling mendukung, stres berkurang. Ketika kamu melihat konflik sebagai kesempatan belajar, kecemasan menurun. Ketika kamu punya batasan yang jelas, kamu terhindar dari burnout. Orang sukses tidak menganggap kesehatan mental sebagai sesuatu yang diurus nanti. Kalau sudah ada waktu, mereka menjadikannya fondasi dari segalanya. Mereka proaktif, meditasi, olahraga, jurnal, atau bahkan rutin berbicara dengan terapis atau coach. Bukan karena mereka sakit, tapi karena mereka ingin menjaga performa mesin utama mereka, yaitu pikiran. Jadi, apa langkah konkret yang bisa kamu ambil sekarang? Mulailah dari satu hal. Coba identifikasi. Dari semua mindset yang kita bahas tadi, mana yang paling terasa jauh dari dirimu saat ini? Apakah soal batasan? Apakah soal memandang konflik sebagai data? Pilihlah satu, dan fokuslah untuk melatihnya selama sebulan ke depan. Misalnya, berkomitmen untuk tidak membuka email kantor setelah jam 7 malam. Atau, saat bertengkar dengan pasangan, coba tahan diri untuk tidak menyalahkan. Dan justru bertanya, oke, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Perubahan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan menciptakan efek domino yang luar biasa dalam hidupmu. Ingat, menjadi sukses dalam karier dan hubungan bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan dalam mengelola energi, fokus, dan mindset kita. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik setiap hari. Tentu saja, mengubah mindset yang sudah tertanam bertahun-tahun itu tidak mudah. Butuh panduan, butuh komunitas, dan butuh strategi yang terstruktur. Jika kamu merasa pembahasan ini relate dan ingin mendalami lebih jauh, cara membangun mindset sukses ini secara sistematis, kebetulan sekali saya punya program training online intensif yang membahas tuntas semua ini. Di sana kita akan bedah lebih dalam, lengkap dengan workbook dan studi kasus nyata. Ini adalah kesempatanmu untuk berinvestasi pada dirimu sendiri. Kalau kamu serius ingin mentransformasi karier dan hubunganmu, klik link di deskripsi di bawah untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberimu percikan inspirasi untuk mulai membangun kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Jangan lupa like video ini jika kamu suka, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.